Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Ini adalah episode ketiga untuk topik tips bagi mahasiswa yang mau menjadi advokat. Nah, sebelum itu, apabila Anda suka dengan materi yang kami tayangkan, silahkan like, comment, share, dan juga subscribe channel kami. Nah, saya lanjutkan ya tentang tips bagi mahasiswa hukum yang berniat untuk menjadi advokat. Jika Anda memang termasuk pribadi sebagaimana telah saya jelaskan dalam episode yang terakhir, maka selagi mahasiswa, ayo persiapkan diri Anda untuk melakukan berbagai hal berikut ya. Pertama, ini saran-saran yang teknis tetapi menurut saya penting sekali untuk dilakukan. Anda harus memulai menulis artikel-artikel hukum. Pilih topik yang menarik atau yang sedang menjadi trending ya. Apapun itu di bidang-bidang hukum tertentu yang Anda gemari, lalu buatlah sebuah artikel. Kirim artikel itu di media-media yang ada, apakah itu di hukum online, Smart Legal, Detik.com, dan lain-lain. Kalaupun mereka tidak muat artikel yang Anda buat, kan Anda bisa muat juga di blog atau media sosial Anda sendiri. Jadi penting, dan ini harus dilakukan konsisten, terus-menerus menulis. Karena dengan demikian Anda sendiri belajar, karena harus belajar untuk bisa menulis ya. Dan ketika Anda konsisten, frekuensinya terus baik, terus terjaga, dan terus Anda lakukan, Anda akan menjadi ahli dalam tanda petik untuk bidang yang Anda fokuskan itu. Nah, kemudian Anda perlu melakukan yang sekarang lagi tren ya, namanya personal branding ya. Anda bisa melakukan ini dengan membuat blog yang antara lain membuat tulisan artikel atau karya-karya ilmiah Anda. Bila perlu catatan-catatan kuliah yang menurut Anda itu penting, bagus untuk terus diingat, untuk terus dipelajari di masa-masa yang akan datang ketika Anda berkecimpung sebagai praktisi hukum. Nah, personal branding ini penting banget untuk Anda lakukan selagi mahasiswa, supaya Anda mudah diterima nanti di kantor pengacara ya, kalau lulus setelah lulus dari Fakultas Hukum nanti. Nah, berikut, Anda perlu terlibat dalam organisasi di kampus yang dapat menghubungkan Anda dengan senior Anda di Fakultas Hukum yang telah menjadi advokat atau partner di sebuah law firm ya. Nah, ini penting. Terlibat dalam organisasi di kampus itu bukan sekadar sibuk-sibuk begitu saja berorganisasi, tetapi ada proses pembelajaran, proses bersosialisasi, proses berorganisasi, yang mana ketika Anda menjadi seorang advokat nanti, skill-skill yang tidak didapat dari textbook itu akan sangat diperlukan ketika Anda menjadi seorang profesional, dalam hal ini menjadi seorang advokat. Oleh karena itu, terlibat dalam organisasi di kampus itu penting sekali ya. Jangan hanya jadi mahasiswa yang belajar saja, masuk kampus, pulang kampus, belajar dapat nilai tinggi, itu bagus saja. Tapi penting berorganisasi di kampus, karena selain itu dapat membangun skill-skill Anda yang lain, juga untuk membangun networking dengan senior-senior Anda di organisasi yang bersangkutan itu ya. Kemudian Anda bersama-sama misalnya ya dengan teman-teman yang berniat menjadi advokat, kunjungi senior Anda yang sudah jadi advokat atau jadi partner di law firm ya. Silaturahmi, minta nasihat, minta saran petunjuk dari senior Anda. Biasanya senior yang sudah sukses, ya mereka akan terimalah kalau anak juniornya dari kampus datang. Itu sudah menjadi bagian yang umum terjadi. Karena itu penting ya untuk menjalin silaturahmi gitu. Atau Anda bersama dengan organisasi di kampus ya, mengundang senior yang sudah jadi advokat atau partner di law firm ya. Senior itu Anda undang, datang ke kampus, bagi pengalaman, bagi pandangan. Nah, biasanya para senior itu kan punya
kerinduan, kebanggaan untuk kembali ke kampus, berbagi pengalaman dengan junior-juniornya. Itu sesuatu yang manusiawi sekali. Jangan sia-siakan hal-hal itu untuk menimba ilmu dari senior Anda yang sudah lebih dahulu sukses. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting juga mendapatkan IPK yang tinggi. Karena kalau Anda bicara kantor-kantor advokat yang terkemuka, ya terutama di Jakarta, saya kira dimanapun ya untuk seleksi penerimaan advokat mereka lihat IPK. Pada umumnya yang punya IPK 3 ke atas akan memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk dipanggil mengikuti tes. Ya tidak ada jaminan bahwa IP lebih tinggi itu lebih bagus. Itu bukan sebuah jaminan juga. Tetapi biasanya kantor pengacara dalam proses seleksi advokat baru atau intern atau junior associate yang pertama dijadikan sebagai syarat formil adalah IPK. Dan kalau IPK-nya di bawah 3, ya mungkin Anda pintar, tapi secara formil nggak masuk dalam kategori calon associate yang bakal dipanggil. Nah, itu sesuatu yang perlu, makanya berorganisasi penting, tapi jangan gara-gara organisasi IPK Anda rendah, ya. Berikut, pengalaman berorganisasi atau berprestasi dalam olahraga itu juga penting, ya. Tapi sekali lagi, hal itu jangan sampai membuat IPK Anda rendah, ya. Karena IPK tetap masih menjadi barometer. Nah, kenapa saya bilang olahraga juga penting? Karena di beberapa kantor di Jakarta, kantor-kantor besar itu ada lomba-lomba olahraga di antara kantor. Kalau Anda punya track record sebagai pemain basket yang jago ketika di kampus, nah itu sesuatu yang patut untuk dikonsider oleh law firm di Jakarta, ya, law firm besar dalam hal ini, karena mereka perlu orang-orang mahasiswa hukum yang baru lulus yang punya track record yang bagus dalam hal olahraga supaya dapat membawa medali emas ke kantor mereka ketika PPAKH itu dilakukan, ya, pertandingan persahabatan antara kantor konsultan hukum. Itu seingat saya 1 tahun sekali itu diadakan, dan itu rame memang. Dan ketika Anda jago olahraga, Anda punya daya tawar untuk bisa diterima juga di law firm besar tersebut, tentunya dengan nilai yang baik. Kalau law firm yang berafiliasi asing, bahasa Inggris harus bagus, ya. Nah, berikut, kalau Anda itu tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, misalnya HMI, ya, kita tahulah banyak organisasi mahasiswa yang besar. Sebut saja Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, kemudian Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, ada juga Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, Serikat Mahasiswa Indonesia SMI. Nah, ini organisasi banyak di kampus. Kalau Anda bergabung dalam organisasi tersebut, maka Anda dapat menggunakan organisasi itu untuk sowan, beranjang sana, minta ilmu, minta saran, minta nasihat dari senior yang dulu memimpin Anda di organisasi kemahasiswaan tersebut. Nah, perlu Anda ketahui bahwa dalam tanda petik persaudaraan, ya, yang terjalin dalam organisasi mahasiswa itu biasanya membuka pintu komunikasi dengan senior yang sudah lebih dahulu sukses menjadi advokat atau partner di sebuah law firm. Nah, jadi ini saran teknis, tetapi dalam pengalaman praktek yang saya saksikan sendiri itu efektif kok. Ketika saya dulu misalnya menjadi mahasiswa, saya aktif di Wanala, ya, mahasiswa pecinta alam Airlangga. Di situ saya punya senior-senior yang luar biasa. Mereka sudah lebih dahulu sukses merantau ke Jakarta. Jadi ketika awal-awal datang ke Jakarta, ya saya datang ke mereka, sowan, minta petunjuk, dan mereka sangat-sangat welcome.
mereka memperlakukan kita seperti adik-adik sendiri karena tadi ada semacam persaudaraan yang sudah terjalin di organisasi yang dulu kita sama-sama jalanin ketika masih berkuliah. Oleh karena itu penting sekali untuk beraktif dalam sebuah organisasi kemahasiswaan. Namun demikian, seperti yang saya selalu pesankan, bahwa organisasi jangan sampai mengganggu pelajaran. Organisasi jangan sampai membuat IPK Anda rendah. Karena sekali lagi, barometer tertinggi dalam penerimaan seorang associate atau advokat muda di kantor-kantor pengacara adalah IPK. Usahakan IPK 3 supaya Anda dapat lewat thresholdnya, batas untuk dipanggil, untuk diinterview oleh kantor pengacara. Nah, saya kira ini adalah 3 episode terkait tips bagi mahasiswa hukum yang berniat mau menjadi advokat. Demikian, semoga bermanfaat. God bless you.